Takdirnya digeser. Jadi ilmu Nabi Khidir tadi tidak ingkar, menghancurkan syak, menghancurkan nafsiyah. Yang keempat, menggeser takdir. Jadi takdir bisa digeser. Takdir bisa seharusnya Indonesia ini udah hancur Pak dari kemarin. 2019 udah kayak Taliban gitu udah kayak Afghanistan, hancur udah. Perang saudara gitu, udah kayak Suriah seharusnya 2019 kemarin. Ini kalau ngitung takdir Pak, ngitung takdir. Lah kok yang bertarung satu jadi presiden, satu jadi menteri, itu kan aneh, itu takdir apa itu? Itu kalau nggak paham Khidriyah nggak ngerti. Kalau nggak ada wali-wali Khidriyah di sini, wali-wali yang punya ilmu Khidriyah di bumi ini, di negeri kita Nusantara ini, Indonesia sudah jadi Irak, sudah jadi Suriah, sudah jadi Libya, lewat sudah. Maka kita bersyukur walaupun hidung pesek-pesek begini, ada wali Pak di antara kita. Ya, ada wali di negeri ini. Mereka lah paku-paku bumi. Mereka lah pagar-pagar negeri. Ya. Jadi jangan lagi ngeluh jadi orang Indonesia, jangan lagi pakai puisi Khairul Anwar, aku malu jadi orang Indonesia. Itu kan kritik sebenarnya maksud beliau itu Khairul Anwar. Tapi orang salah paham, dikira kalau Anwar itu nggak nasionalis. Ya lagi-lagi gagal Khidriyah. Kita nyebutnya Khidriyah Pak ya. Khidir. Biar gampang. Jadi apa ilmunya tadi? Satu, tidak ingkar. Gak langsung ingkar sebelum selesai kejadiannya. Terus hancurkan syak. Jangan gampang syak, ragu. Ketiga, menggeser takdir. Tuh kan horor kan. Pertanyaannya pertanyaan borongan sini, jadi panjang jawabannya. Jadi tugas beliau itu. Dan tugas itu belum selesai sampai sekarang. Makanya beliau masih ada. Tapi beliau di zaman Nabi Muhammad ngomong, anta minal abdal. Kamu itu abdal, aku ghausnya, aku kutubnya. Jadi di zaman wali-wali itu ada stratanya, ada wali ghaus, presiden para wali. Ada kutub, itu gubernur-gubernurnya lah, raja-raja lah di bawah presidennya ini. Lalu ada abdal. Di zaman Rasulullah disederhanakan semua. Cuma ada kutub, ghaus, lalu abdal. Abdalnya Nabi Khidir. Ya, dan para sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Jadi Nabi Khidir itu pernah jadi sahabat Rasulullah. Maka ahlul hadis yang mengerti ilmu ma'rifat memasukkan Nabi Khidir ke daftar sahabat. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin. Jin itu nggak mati kalau dia nggak dibunuh. Korinnya beliau masuk Islam. Sampai sekarang masih hidup. Itu kalau ada jin-jin mau masuk Islam, belajar sama korinnya Rasulullah. Ya. Tahu tuh di mana korinnya. Itu kalau ada jin masuk Islam, ketemu murid Rasulullah langsung itu, korinnya Rasulullah. Jadi sanadnya ke Rasul satu orang doang. Korin Rasul. Itu sanad torikot terpendek, torikot koriniyah. Kita kasih aja istilah-istilahnya biar gampang ya. Allah, wah nih udah mulai pegel nih Tat. Ya lanjut, apa lagi? Sebetulnya pagi ini gue ada agenda lagi di Kamiskin, tapi masih ada dua. Yang pertama pendek sekali mungkin dari Pak Cepi Ismadia. Tolong dibacakan doanya Nabi Khidir untuk umat Muhammad. Allahumma
diberi umat Muhammad dan seterusnya. Kan antum udah hafal. Ya itu seterusnya. Jadi Imam Suyuti menyebutkan dalam risalah-risalahnya, Nabi Khidir ini berdoa. Apa doanya? Allah marham ummat Muhammad. Ya Allah, rahmati, itu rahmat lagi ya. Sayangi umat Nabi Muhammad. Tuh, penyayangnya Nabi Khidir sama kita kan? Ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad gak? Dapat doa Nabi Khidir. Supaya nyambung, amalkan yang tadi, jangan gampang ingkar, terus jangan syak, hancurlah ego kita, ya, lalu tunggu aja takdir nanti bergeser, ya. Dan nikmatin, ini takdir di Indonesia sudah banyak yang bergeser, Pak. Tsunami, wah udah banyak, tsunami yang terjadi kan sekali, kata Amerika bakal ada tsunami lagi kan, nggak kejadian, itu takdir yang bergeser. Takdir yang digeser sama Allah itu kalau nggak ada wali Khidriyah di sini lewat kita. Itu Allah marham ummata Muhammad. Maka ciri-ciri wali Khidriyah penyayang sama umat. Ciri-ciri wali setan bukan hanya menyesatkan, memecah umat. Orang menyatu dipecah sama dia. Orang udah beramal disesatkan sama dia. Orang udah beramal soleh dibid'ahkan sama dia. Itu wali setan itu, bukan wali Khidriyah itu, ya. Dan tambah banyak, ini nggak akan tambah sedikit, ya, semoga Al-Ma'sum nanti rajin buat kajian-kajian Ahlus Sunnah yang sudah dapat nur Khidriyahnya, ya, jangan sibuk hal-hal yang ya kecil-kecil lagi. Ini persoalan kita, umat kita sudah banyak ini, ya. Kita kembalikan, kenapa ada surat Al-Kahf, ceritanya cerita Khidir sama Nabi Musa. Itu kita praktekin sekarang, ya. Allah marham ummat Muhammad. Apalagi Allahumma aslih ummat Muhammad. Ya Allah, islahlah umat Muhammad. Disatukan nggak mungkin, diislah mungkin. Jadi jangan bermimpi mau nyatuin umat. Saya ini dulu belagu amat, mau nyatuin umat, mau nyatuin ustaz. Waktu saya masih remaja, ada salah satu mentor kami ingin menyatukan ustadz. Dua ustadz nih, satu LC Tamatan mana, satu LC Tamatan mana. Kalau saya masih LC Ciputat. Ya. Si mentor kita ini ingin mengislah dai-dai ustadz-ustadz. Maka dia undanglah makan bersama di rumahnya. Apa kata LC yang satu? Kalau ada dia, gue nggak hadir. Kata yang kedua, kalau ada Ustadz PA itu, saya nggak hadir. Akhirnya dua-duanya tidak, jamaahnya hadir semua. Jamaahnya kuciwo. Kita mikir, ini yang badung kita apa Ustadz kita sih? Ya. Yang bejat kami apa Ustadz gitu. Yang nggak bisa dibenerin kolbunya kami jamaahnya Pak Ustadz. Disitulah mohon maaf, saya sudah nggak percaya dengan performan penampilan. Saya nggak percaya dengan gelar-gelar kiai, ustadz, LCMA, dokter. Saya udah nggak percaya. Saya percayanya dengan Khidriyah. Ingkarkah dia? Syakkah dalam dirinya? Egonya, ego nggak tuh? Ego kan dia lewat sudah. Kalau itu ada gelar nggak penting, ya. Makanya jangan heran Allah kalau mau membuat seorang terkenal, dibikin terkenal walaupun nggak tamatan sekolah agama, nggak tamatan IAIN, UIN atau Timur Tengah. Ustaz Arifin Ilham Allah bikin terkenal dengan zikirnya. Di Bandung ngajar hikam, jurusannya elektro, ya. Ngomong kolbu, manajemen kolbu. Sempat Allah naikkan namanya. Nggak nyantri, cuma santri kalong. Yang dokter-dokter di UIN kemana? IAIN mana? Dokter Azhar mana? Lewat sama popularitas dia. Karena dia berbicara rahmat. Ya, tapi namanya setan kan nggak akan diem. Diserang terus, dijebak terus. Ya, semoga Allah selamatkan ya para kiai, para masyayikh itu. Ya. Nggak akan dibiarin, nggak akan dibiarin selamat
Saya ngomong begini nggak akan dibiarin diam. Antum dengerin begitu. Oh, setannya banyak tuh ngencingin telinganya tadi pagi tuh. Untung sebelum tidur niat, ya Allah saya mau ngaji. Akhirnya kencingnya nggak masuk ke dalam. Kan begitu kata Nabi. Orang yang nggak bangun subuh itu setan dia bulu ala udunai. Kencing, bahasa kasar banget ya. Emang begitu sih ya. Buang air kecil kencing di telinga. Sehingga kita nggak. Jadi setan itu sampai sekarang masih berbuat seperti itu. Ada kencing, ada makan, ada kawin dia. Stres juga dia. Ngerokok juga dia tuh. Stres gua. Udah disesatin balik lagi. Udah disesatin balik lagi. Itu. Gitu. Allah mansur umat Muhammad. Di riwayat lain Allah majbur. Artinya sama. Ya Allah bantulah umat Muhammad. Nah, jadi kalau kita sudah membuang nih karakter-karakter buruk itu, kita akan dapat 3 ini. Dapat rahmat, diislah, walaupun berbeda. Ini saya yakin pasti fahamnya macam-macam nih. Ya. Jenggotnya macam-macam soalnya. Ada yang nggak berjenggot. Ya, Pak ini berjenggot nih. Ada yang gamisan, ada yang jingkrangan. Macam-macam lah. Ini aja rantingannya kan. Kalau nggak pakai gitu ya suzon sama dia. Ya. Bakal suujon. Itu kiai yang sedang bersembunyi. Waduh. Gawat. Kira-kira begitu ya.